Indonesia. Jadi selamat siang, dan hari ini masih puasa ya. Masih puasa di kesekian hari, dan lebaran kurang 4 hari. Ya, 4 hari. Jadi konten kali ini aku mau tunjukkan ke kalian cara perawatan tank ikan gapi di indoor dan pembesaran ikan gapi di outdoor. Yoi. Jadi ini ada dua yang bakal aku tunjukkan ke kalian. Yang pertama adalah indoor. Jadi indoor ini, ikan yang di indoor ini memang kita kalau di sini ya, aku pakai sistem. Cuman sistemnya cuman pembuangan aja, jadi nggak susah. Jadi untuk pembuangan airnya supaya kotorannya kesedot ke belakang. Jadi seperti itu aja. Jadi di sebelum konten ini dan video sebelumnya sudah ada untuk cara untuk pembersihan tank atau perawatannya. Cuman di indoor tapi gitu. Jadi kali ini aku mau kasih tunjuk ke kalian indoor dan outdoor. Mana teman? Yang pertama, setiap hari Minggu. Kalau aku ya, 1 minggu sekali aku bakal sifon kotorannya pakai nih. Jadi ini adalah sifon menurut saya praktis, dipencet dengan jempol aja sudah sifon sendiri. Nggak perlu apa itu, diginiin aja. Nah ya, jadi setiap minggu kotorannya memang harus disifon. Ini adalah salah satu perawatan ikan biar sehat ya. Ketika ikan sehat, hati pun senang, cuan pun datang. Jadi harus disifon terlebih dahulu setiap 1 minggu sekali. Oke, sifon penting untuk perkembangan ikan ya. Kalau di indoor, karena di sini nggak kena panas matahari dan kita pakai cahaya buatan dari lampu LED, ya kita harus apa ya? Kalau menurut saya, ya kita harus memberi dia itu kayak di ruangan apa? Di alam aslinya dia gitu. Jadi kita tumbuhkan kayak ada lumut gitu ya. Terus ada bakteri-bakteri jahat atau baik di dalamnya. Yang paling banyak yang baik harusnya. Karena biar mereka itu merasa senang dan gerak-gerak terus nih. Tuh. Ya kan? Ini dia merasa senang nih. Nah, ini Black Moscow, yoi F1 saya. Nah, banyak, bro. Sifon yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ketika kita udah gak ada ikan di sini, kita harus pakai. Nah, ini adalah pembersih ajaib dari gabus. Jadi kita jangan lupa membersihkan nih, dikosok-kosok seperti ini ya, dikosok-kosok setiap kalau kalian sudah ganti ikan atau yang ikan di dalamnya sudah nggak ada ya, karena sudah laku atau gimana. Tapi kalau di tempatku belum ada. Jadi itu untuk membersihkan kerak-kerak atau kotoran-kotoran yang menempel di kaca-kacanya, di dinding-dinding kaca atau di bawah kaca. Terus yang di belakang itu adalah filter under gravel. Jadi under gravel itu dia di belakang aku pakai bioring, pakai kapas filter itu yang putih, lalu pakai pasir malang dan ada batu-batuan kali ya. Jadi itu nggak pernah saya cuci, tapi saya bersihkan ketika setiap kali ganti itu disemprot gini, semprot sama air. Jadi seperti itu. Lalu tinggal kita buka keran bawahnya, ces, dia bakal kesedot gula nih. Yoi, airnya akan turun dan kita tutup dan selesai. Setiap minggu aku melakukan itu, dan ini hari Sabtu, belum Minggu. Jadi besok aku bakal membersihkan si tanknya ya. Lalu ketika ikan ini udah sehat nih ya, tiba-tiba sakit gitu, tiba-tiba sakit, cara ampuh yang pernah saya lakukan adalah pakai obat ya. Jadi macam-macam ikan yang di indoor ini sakitnya banyak ya.
Kalau aku sih pakai pomade, lalu pakai AA nih, AA macam-macam ya, nih Medivit AA juga. Jadi ini adalah obat untuk ketika dia sudah kayak terdampak penyakit ya, tapi untuk pencegahan aku pakai ya simpel-simpel aja, pakai obat biru. Yoi, jadi ini Bu Medlin. Yoi, ini cuman 2 tetes atau 3 tetes untuk 1 tank, itu pencegahan. Lalu aku kasih garam, itu pencegahan biar gak ada penyakit di dalam tank. Dan alhamdulillah ya, ikan saya nggak pernah ada yang mati di tank ini. Belum pernah ada yang mati. Loncat pernah. Loncat pernah. Aku nggak tahu ya kenapa dia loncat. Mungkin dia nggak betah di dalamnya akhirnya, terus atau suhu atau TDS-nya berubah tiba-tiba, lalu dia nggak betah akhirnya loncat ke atas dan jatuh ke bawah. Kalau mati di dalam sini aku belum pernah sih. Belum pernah, dari mulai awal sampai sekarang belum pernah. Semoga nggak pernah. Oke, jadi itu adalah perawatan yang ada di indoor ya. Ini perawatan yang ada di indoor. Pertama sifon, lalu kedua digosok jangan lupa kotorannya, yang penting hilang di bawah. Lalu yang ketiga itu kasih media-media yang menurut kita biar badan si ikan gapinya sehat. Jadi kasih garam ikan ya, garam ikan, lalu kasih obat-obatan kalau dia sakit. Jadi dipisahkan, ketika dia sakit itu dipisahkan. Aku biasanya masuk soliter di atas, kayak soliter cupang kayak gitu. Jadi aku masukkan situ, langsung aku kasih ke aerator. Biar, kenapa kasih aerator? Ketika ikan ini diobati, dia pasti pusing bro, kena obat bro. Kita kasih oksigen ya, kita kasih angin oksigen dari aerator biar dia itu kayak sehat. Kalau ketika kalian nggak kasih aerator, tak jamin mati karena ikan itu butuh oksigen ketika dia diobati, karena dia nggak makan ya, kasihan terus nggak makan diobati main didelok tok gak dikai ambekan bisa. Jadi kita harus kasih itu. So jadi perawatan untuk indoor aja itu seperti ini loh, seperti itu aja ya. Kalau di sini ya 1 minggu sekali kita harus wajib membersihkan semua tank yang di sini. Lalu untuk pembesaran ini ruanganku untuk tempat zina ya. Jadi ada 10 kamar, ke bawah 10 juga. Jadi di sini totalnya 40 ya. 40 ikan yang ada di sini. Ini kamar-kamar zina ikan gapi ya. Kita produksi ikan anakan itu dari sini. Burayak-burayak bakal keluar dari sini. Ini ukurannya simple sih. Jadi ke belakang 30, tingginya 20, lebarnya per room ini 15. Jadi simple. Dan ada 40 kamar di sini. Masih 40 ya. Dan itu penuh. Jadi ruangan ini aku buat si gapi esek-esek. Jadi ini tempat untuk dia zina. Sebutanku seperti itu. Jadi dia kenapa kok kecil-kecil? Karena dia biar ngejar betinanya itu nggak terlalu jauh dan nggak capek. Dan alhamdulillah di sini sehat semua bro. Di sini sehat semua. Tidak ada yang indikasi sakit atau apa. Dia sehat semua nih. Dia sehat semua loh. Dia sehat semua. Makanya akuarium ini menurut saya dia hidup di mana aja sebetulnya. Yang penting air itu bagus, makan tercukupi, hati mereka pasti bahagia dan dia bakal zina, mengeluarkan burayak-burayak setiap bulan. Yoi. So, jadi seperti itu aja. Kita langsung ke belakang gimana cara perawatan sistem outdoor. Oke, kita sudah ada di ruangan yang outdoor ya. Jadi outdoor ini fungsinya untuk pembesaran yang di sini. Jadi kebanyakan ini aku pakai bak di sini ya. Bak ukuran nih segini ya. Ini ukuran mungkin segitu ya. Aku nggak telok. Jadi aku kasih eceng gondok di atasnya. Jadi perawatannya simple ya. Jadi di sini aku kasih dia eceng gondok, kenapa? Jadi biar apa ya? Kayak
kayak di alam liarnya itu banyak sekali tanaman-tanaman di sekitarnya ikan ini sebetulnya ya. Jadi aku nggak mau meninggalkan itu ya. Jadi aku masukkan eceng gondok di setiap bak itu supaya dia itu merasa nyaman di dalam si bak dan nggak mungkin mati, nggak mungkin mati, nggak ada yang mati di sini, semua nggak ada yang mati. Berkurang ya mungkin kalau kena sakit nggak mungkin, karena menurut saya di sini aku sudah cek semua ikannya pada sehat semua. Masuk berapa, keluarnya juga berapa itu masih terjaga gitu, nggak ada yang hilang. Waktu dulu di pertama di depan itu memang dia banyak yang meninggal dan tiba-tiba nggak ada bangkai, nggak ada apa, tiba-tiba hilang aja gitu. Makanya aku bingung ya. Jadi cara perawatan di sini, kalau di gabus nih ya, di styrofoam, dia setiap ganti air atau ganti ikan itu aku bakal kuras dan aku gosok tuh. Aku gosok untuk si styrofoamnya ya. Jadi aku gosok dalamnya, terus aku cuci hingga bersih, terus aku kasih air yang dari tandon depan, lalu aku biarkan dulu 1 hari sampai 2 hari, baru aku masukkan ikan, aku kasih eceng gondok supaya si ikan merasa nyaman di dalamnya. Nanti bakal ada beauty suit. Ikan-ikan di sini gak bakal kelihatan kayak sakit ya. Aku kasih lihat ke kalian. Lalu kalau styrofoam perawatannya seperti itu. Kelemahannya styrofoam seperti ini. Jadi ketika sudah lama pakai styrofoam, dia bakal ada indikasi kebocoran. Itu kelemahan dari styrofoam. Tapi untuk suhu yang dijaga sama styrofoam itu sangat-sangat bagus. Ketika hawa panas, dia bakal bisa stabil gitu. Kayak airnya tuh ya dingin-dingin aja. Ketika hawa dingin, dia bisa menghangatkan air yang ada di dalam styrofoamnya. Jadi keunggulan dari styrofoam itu seperti itu. Asal kalau kita bersihinnya jangan terlalu kasar ya. Jadi ketika kita kasar membersihkan si styrofoam, bisa-bisa banyak indikasi kebocoran. Jadi hati-hati. Kalau punya aku sih, aku cat untuk anti bocornya dia 2 kali. Jadi nggak mungkin kebocoran. Jadi seperti itu. Nah, perawatan untuk bak nih. Yang bak, kelemahan si bak, kalau ada cuaca yang sangat-sangat ekstrim kayak panas gitu ya, dia nggak mungkin bisa menahan suhu ya. Dia pasti menjadi hangat. Bukan hangat sih, tapi dia bukan hangat-hangat yang gimana gitu ya. Jadi kayak mudah naik turun gitu, naik turun. Nah, kenapa kok masih tetap pakai bak? Karena menurut saya ya, buraya itu memang harus dihajar mulai dari kecil, bro. Perawatannya memang harus dihajar dari kecil. Suhunya, makannya itu memang harus dihajar dari kecil. Karena menurut saya, ketika kecilnya aja kita hajar dengan cuaca yang sangat ekstrim, kalau ketika kita pakai indoor, ya, wah aman. Dia nggak mungkin kaget, bro. Nggak mungkin sakit-sakitan. Karena dia sudah terbiasa dengan hidup keras. Nggak mungkin dia bakal sakit-sakitan manja gitu di rumah. Wah sakit, nggak mungkin. Karena dia sudah terbiasa untuk cuaca yang ekstrim gitu. Kena panas ya panasan, kena dingin ya kedinginan. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada yang pernah meninggal ya. Jadi masih hidup sehat walafiat gitu ya. Ini buraya semua loh, buraya semua, dan pembesarannya masih 1 bulan semua ya. 1 bulan kalian lihat nih ikanku yang di sini, umur 1 bulan tapi badannya kayak adirai, bro. Nah, cara perawatan lagi, setiap kali ganti ikan ya, setiap kali buraya yang sudah aku pindah gitu ya di depan, itu aku simple. Jadi dibersihin, kasih air lalu dikosok gitu, dikosok pakai kasa yang seperti ini. Ini kasa untuk cuci piring ya. Yang aku pakai itu yang hijaunya nih. Jadi ini yang aku gosok ya. Biar ada kotor-kotoran yang menempel. Nggak perlu terlalu bersih, nggak usah. Karena lumut menurut saya buat ikan ini tuh sehat, bro. Seriusan. Lumut itu buat ikan gapi ini semakin sehat. Tapi ketika nggak ada lumut ya sudah, dia bakal biasa-biasa aja. Tapi kalau ada lumut, menurut saya itu dia bakal semakin sehat.
Jadi kalau menurutku indoor itu harus bersih, celing atau diamond atau apalah sebutan itu, diamond clear atau apa ngono, aku nggak tahu ya. Tapi menurut saya semakin tank atau bak atau tempat pembesaran ini ada lumutnya, ikan kita itu semakin sehat. Ya bro, kali ya, got itu banyak kotoran, banyak kimia, banyak apa, ikan ini hidup nggak mati, kena sabun, kena apa, menter ya. Jadi gak usah dimanja ya, jadi biarkan dia itu kayak hidup di alam liarnya aja. Kalau kita di outdoor cara hidupnya sudah keras, ketika kita kasih di indoor, dia nggak mungkin kaget karena dia sudah terbiasa kena cuaca ekstrim atau perlakuan yang sangat-sangat ekstrim dari kita ya. Bukan terlalu jahat ya, tapi makan harus dicukupi juga. Kalau di sini di outdoor pagi sama sore kalau aku kasih makan, dan itu semua atemia ya, atemia sama NRD. NRD itu jarang aku kasih, kebanyakan atemia. Sebetulnya sudah mulai ya batin lah ya. Jadi seperti itu aja bro, perlakuan outdoor dan indoor. Dan satu lagi nih, di sini ada AFR ya. Ini AFR 1,5 bulan. Ini AFR 1,5 bulan yang memang aku taruh di depan di outdoor. Kenapa? Karena AFR ini menurut saya katanya kalau ditaruh outdoor itu merahnya semakin pekat ya. Tapi ini umurnya masih 1,5 bulan nih. Aku nggak tahu gimana nih. Ini apakah ini AFR atau jadi ikan yang beda gen ya? Aku nggak tahu nih. Mari kita lihat 2 bulan atau 2,5 bulan ke depannya. So, jadi seperti itu aja cara perawatan indoor dan outdoor menurut saya yang aku bagikan ke kalian. Jadi menyesuaikan dengan kalian, simple saja. Kalau di outdoor aku ganti ketika ikannya mau aku ganti, baknya ketika aku mau ganti ikan baru aku bersihkan. Kalau belum ya sudah aku biarkan. Kotoran banyak di bawah nih, banyak sekali kotoran-kotoran atau kotorannya mereka sendiri tuh banyak di bawah-bawah, tapi aku biarkan, nggak apa-apa, nggak usah bersih-bersih, karena bersih-bersih mereka nggak bakal suka, seriusan kalau menurutku ya. Karena kalau di outdoor itu kena matahari itu bagus ya, jadi nggak usah terlalu bersih-bersih, karena menurut mereka kalau terlalu bersih pun kurang sehat juga buat mereka, menurut saya ya, dan menurut ikan gapi, karena saya sudah koordinasi sama mereka. So, jadi seperti itu konten kali ini, perawatan outdoor dan indoor yang ada di gapi.pvl. Jadi seperti itu aja. Komen aja kalau ada yang salah, komen aja kalau ada yang benar. So, terbuka buat umum bro. Subscribe gak subscribe sakarepnya. Hah? Oh ya, yoi. Kalau buat kalian yang pengen request video aku mau bikin konten konten bikin apa, kalian boleh request saja. Apapun videonya bakal aku buatkan. Ya semaksimal mungkin lah ya. Kalau aku menurut saya itu oke, saya gas. Jadi boleh request konten apa yang bakal aku ulik untuk kedepannya. Terima kasih dan subscribe gak subscribe sakarepmu.